Oke, di video kali ini kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat simple assembly untuk stainless steel tangki seperti ini ya. Terdiri dari sheet metal part biasa dan juga ada kakinya di sini dibuat oleh structure design. Oke, model ini kami rasa cukup oke dan cukup bagus untuk jadi bahan pembelajaran dan kita akan coba contohkan bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini sebelumnya saya pakai top down full assembly ya, cuma nanti saya akan contohkan mix ya, bottom up dan top down, terutama top down nanti pakai untuk yang membuat kaki ini ya. Sisanya kita coba pakai bottom up. Oke. Nah, ini file referensinya saya coba kesampaikan dulu. Lalu di sini kita coba memakai uh, di aplikasi yang baru ya, window yang baru. Jadi sampingnya nanti untuk referensi dimensi. Oke, kita bisa mulai untuk membuat dari assembly. Ini nggak apa-apa. Misalkan mixing tank, mixing tank 2000 liter. Kita save tipenya standar. Oke, uh, kita save dulu. Oke, jadi di sini kita bisa set quick directory kayak gini ya. Oke, saya save di sini. Ya, ini sudah punya assembly-nya. Kita mulai dengan pembuatan part terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini tadi saya mulai dengan silinder tengah. Kita mulai dengan silinder tengah juga saya bikin part baru nanti dimasukkan karena kita pakai cara bottom up ya di sini. Misalkan silinder tengah, saya pakai nomor kayak gini ya. Tengah. Oke, di sini saya pakai sheet metal mode ya atau sheet metal template. Jadi nanti sudah otomatis ada sheet metal attribute-nya di sini. Oke, kita akan coba mulai menggambar. Cuman saya coba lihat dulu referensi dimensinya ya. Apa yang dipakai di sini. Oke, thickness-nya satu dan radiusnya 5. Oke, saya cek dulu ya. Sebentar. Oke, thickness-nya mungkin pakai 6 mili saja ya. Oke, ini dari sebelah. Oke, di sini kita bisa set set metal attributes. Kalau misalkan mau pakai global ya, saya pakai thickness 6. Oke, dan kita coba gambar sketchnya. Nah, karena dia cuman silinder ya, simple, kita bisa gambar silinder dari atas. Ini saya pakai sketch biasa, seperti ini. Oke, dan cukup digambar circle saja ya. Oke, diameter 1550 dimensinya. Oke, sorry. Ya, sip. Nah, ini kita bisa langsung extrude, tapi extrude-nya dengan menggunakan extrude flange. Nah, di sini kita coba extrude dengan dimensi 1000 milimeter ya. Ini kita bisa pakai extrude flange. Kemudian value, no.
dimensinya 1000 mm. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan juga rip point ya. Rip point, dia dipotongnya di mana? Ini kita bisa tentukan. Nah, misalkan di sini. Oke, jadi dia nyambungnya di mana ya di sini. Dan karena kita memakai sheet metal template, jadi di sini kita bisa lihat untuk flatten state-nya. Ya, sini flatten state, total bentangannya berapa. Oke, nah ini bagusnya kalau pakai sheet metal template ya. Oke, part satu sudah selesai. Kita coba masukkan ke assembly. Kita bisa langsung masukkan saja ke sini. Bisa memakai mode point ya seperti ini, atau misalkan kita bisa memakai placement-nya. Kalau misalkan langsung bisa menggunakan default frame, jadi langsung dengan default frame yang dibuat. Oke. Oke, part satu sudah selesai. Kita coba save ya. Directory yang sama. Ini pun kita coba save. Oke, part satu sudah selesai. Kita coba buat part yang kedua. Saya coba lihat dulu dimensinya ya, yang ingin kita pakai di sini. Untuk part yang kedua. Oke, kita akan membuat yang atasnya ya, tutup atas. Oke, kita create dulu partnya. Cuman di sini kita menggunakan non-sheet metal atau standar yang biasa ya, model yang biasa. Karena dia bentukannya forming, jadi kalau forming di sheet metal biasanya jadi itu belum support. Jadi kita bisa memakai modeling biasa. Di sini saya coba input namanya, simple saja, untuk atas. Oke. Nah, karena kita memakai bottom up, jadi bebas ya untuk referensinya kita bisa pilih di mana saja. Jadi saya memakai referensi general saja, nanti gampang untuk assembly-nya kita bisa memakai assembly constraint. Oke, di sini saya coba gambar ya untuk tutup atasnya. Jadi kita bisa pakai draw. Nah, draw kayak gini ya. Draw. Ini di draw itu kita bisa langsung switch mode kayak gini. Jadi saya klik sekali, dia switch mode ke art. Ya kayak gini. Jadi switch mode kalau mau ke lurus lagi tinggal di klik ujungnya saja. Jadi dia ganti ke line mode. Kalau mau ganti ke art mode, diklik lagi di ujung. Jadi di sini ganti ke art mode. Oke, nah basic shape-nya kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita kasih dimensi saja ya. Oke, diameter ini bisa langsung nyebrang ke sini. Kita coba input 1550. Oke, nah bisa dilihat dia langsung error kayak gitu ya. Nah, untuk menghindari eh, error tersebut ya kayak tadi, dia scale-nya jadi ngaco. Jadi di sini kita bisa atur ya di sketch ada namanya scale ini ya di configuration to this sketch ada option untuk scale sketch entities when modified solve dimension. Jadi ini di apply saja. Jadi pada saat kita menambahkan dimensi seperti ini kan kecil ya, 200-an kita mau bikin ke 1500. Nah, dia gak akan error kayak tadi. Oke, jadi semua scale-nya, semua entities-nya terscale dengan otomatis. Oke, di sini karena nanti di revolve ya di bagian sini harus smooth ya. Gimana caranya? Ini bisa langsung kita bikin eh, perpendikular saja ke garis tengah. Jadi nanti pas di menor dia smooth. Oke, sisanya tinggal kita tambahkan dimension. Nah,
beberapa peraturan atau beberapa eh, referensi untuk pembuatan tangki pressure tank seperti ini, pertama yang stainless steel ya. Nah, di sini ada dimensi yang harus diikuti. Contoh di sini misalkan kita punya diameter 1550. Nah, untuk radiusnya di sini kita biasanya pakai number yang sama gitu. 1550. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai rumus juga ya, cuman kita pakai biasa saja untuk mempercepat. Dan bagian radius ini ya kita bisa pakai sepersepuluhnya. 1550 bagi 10. Biasanya ini tinggal eh, kita kasih jarak. Ini sebenarnya ada aturannya juga, cuman saya coba kasih jarak saja 20 mili. Nah, dia sudah well defined, tinggal kita rotate ya. Oke, ini kita revolve sini tengah dan di sini bisa kita langsung offset thicken ya, ke dalam 6 mili. Oke, ya seperti ini. Oke, ini mungkin bisa kita blank. Nah, tinggal kita tambahkan beberapa pelengkap ya. Salah satunya mungkin pertama untuk ini yang dari samping ini ya. Tadi informasinya. Oke, kita tambahkan beberapa pelengkap ya di sini untuk nozzle, untuk hanging seperti ini juga bisa kita coba tambahkan. Oke, kita coba tambahkan dulu yang untuk nozzle-nya. Saya coba tambahkan sketch dulu di salah satu plane di sini. Oke, lalu di sini coba kita lihat dimensinya ya. Di sini saya coba eh, tambah line, ada juga aksis. Misalkan di sini saya tambahkan aksis untuk nanti dia bisa revolve. Aksisnya ini kita kasih dimension ke samping ya, ke sini. Mungkin 175. Oke, lalu saya coba tambah line juga ke atas sebagai referensi seperti ini, memakai reference line. Ukurannya ini 160. Oke, lalu tinggal ditambah line saja yang biasa di sini ya. Coba seperti ini kira-kira. Iya, terima. Tinggal kita kasih dimensi. Kan di sini 80, ini 70. Sorry, ini 35 berarti ya. 35. Oke, tingginya di sini ke bawah 240. Nah, ini kalau misalkan tidak mau ke bawah, kita bisa hapus, kita referensinya ke sini ya, 80, sama saja. Oke, ini tinggal kita revolve. Oke, ini tinggal kita revolve ya. Oh, sorry. Di sini kita bisa bikin jadi garis nyata dulu, lalu tinggal kita revolve ya. Sebentar, value aksisnya ini ya. Oke, seperti ini. Ini bisa ditambah thicken juga 6, misalkan sama.
Nah, sebenarnya ini kita bisa maintain di sketch-nya dulu ya. Sketch, lalu kita, sorry bukan sketch, maksudnya surface, lalu kita potong-potong. Tapi nggak apa-apa. Ini kita coba proses saja. Kita potong satu persatu ya. Pertama kita bisa potong pakai trim, arah keluar seperti ini, dia udah bolong. Sorry, ini kita bisa extension linear. Oke. Lalu di sini kita bisa trim juga arahnya ke atas. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita unite, add ya. Lalu sisanya ini tinggal kita masukkan atau kita proses dengan menggunakan direct edit di Simplify ya. Oke, untuk supaya dia mulus seperti itu. Oke, kita blend. Oke, jadi nozzle-nya sudah ada. Lalu kita coba tambahkan pelengkap untuk kupingan pemegangnya nanti ya untuk dikait ke atas. Oke, coba kita tambahkan di sini. Kita coba lihat dulu dimensionnya sebentar ya untuk referensi. Oh, oke. Di sini kita coba sketch dari bawah. Oke, kita coba sketch dari bawah ataupun dari atas sama saja. Saya coba sketch dari sini ya. Dari sini, sorry, sketch dari sini. Oke, di sini saya coba tambahkan simple rectangle buat nanti di project ke atas. Nah, di sini saya coba tambahkan dimension mengikuti dimensi sebelumnya. Oke, ini 176, ini 72. Lalu dia ke tengah itu 540. Oke, sisanya ini kita tambahkan multi fillet atau fillet chain sebesar 10. Oke, sudah. Kalau sudah kita bisa langsung project ke atas. Nah, ini tinggal kita project dengan menggunakan project to face. Di sini face-nya yang atas ya. Nah, ini kita bisa pakai direction saja. Jadi directed ke atas. Oke, seperti ini. Nah, dari sini nanti kita coba divide, lalu kita thicken. Oke, sebentar. Ini warning-warning yang sebelah ya. Maaf. Ini thickennya berapa ya? Bentar saya lihat dulu. Oh, 6. Sama juga ya. Kita coba thicken 6. Oke, kita akan coba tikan ini ya. Untuk bisa ditikan, kita harus split dulu si face-nya. Nah, kita bisa split face dengan menggunakan fitur yang ada di Freeform. Di sini kita bisa menggunakan split with curves. Nah, di sini tinggal dipilih saja face mana yang ingin di split ya, lalu tinggal kita pilih based on curve-nya. Oke, mungkin kita split di sini. Nah, ini sudah di-split, tinggal kita tiken. Oke, tiken dengan tikennya bisa pakai fitur di shape. Di sini modenya mode faces. Oke, ini tinggal ditiken saja, besarnya 60 mm. Oke, oke, tinggal bikin kupingannya ya. Untuk kupingannya, saya coba lihat dulu referensi sketchnya, dia memakai ukurannya berapa ya. Oke, kita coba gambar sketch lagi di sini. Oke, lalu kita coba gambar
eh, simple saja ya, lingkaran, terus ada kurva-kurva pendukung gitu. Nah, di sini kita coba apply ukurannya untuk lubang kupingannya di sini. Lalu kita coba tambahkan lagi beberapa entities pendukungnya. Oke, dan kita gambar simple kayak gini. Oke, lalu saya gambar juga untuk garis tengahnya supaya dia sebagai simetris ya. Oke, ini kita coba apply dan control ya untuk perpendikular. Ini kita change ke reference seperti ini. Lalu kita coba tambahkan beberapa dimensi pendukung. Oke, mungkin yang paling utama dari sini ke tengah itu ya kita kasih dimensi 640. Oke, ini kita trim, lalu kita apply, ini ada sesuatu apa ini? Oke, ini ke sini kita apply tangent. Oke, oh, dia udah tertutup ya. Lalu kita bisa apply juga ini satu, dua, tiga dia simetrik. Jadi kita bisa tarik-tarik seperti ini dia tetap simetrik. Nah, kita perlu juga beberapa referensi yang harus kita ambil dari geometri di belakangnya. Nah, caranya kita bisa menggunakan referensi yang ada di sini. Kita ambil untuk kita pakai sebagai referensi dimensi. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja dimensi ya, yang normal mungkin 30. Lalu nanti kita akan potong ya. Lalu di sini mungkin dari sini ke sini 42. Nah, ini tinggal sudutnya ya. Sudutnya kita tambahkan 38. Oke. Oke, di sini masih belum fix ya. Kita tambahkan saja mungkin satu saja pendukung seperti ini. Biar dia fix ya. Oke, sudah fix. Sketchnya sudah selesai, tinggal kita coba thicken ya. Oke, di sini kita coba extrude, pakai yang normal saja. Lalu memakai yang total simetrik ya, totalnya 12 mili, kanan kiri sama. Nanti sisanya tinggal kita potong. Jadi dia tembus kayak gini, sisanya tinggal kita potong dengan menggunakan fitur trim. Oke, sisanya sebelahnya tinggal di mirror geometri saja, pilih seleksinya yang C, tinggal kita mirror dengan frame yang diperlukan yang cocok lah. Oke, di sini. Oke, kalau sudah selesai kita bisa save dulu. Oke, di sini ya kita save. Ini pun kita sorry, save as mungkin. Oh sudah ya, silinder tengah sudah. Oke, ini juga sudah di save ya. Oke, tinggal kita tambahkan di main assembly utama. Oke, menambahkannya ya simple lah ya. Oke, insert.
tutup atas. Di sini kita bisa menggunakan poin terlebih dahulu. Kita apply dulu di mana. Setelah itu kita bisa pasangkan dengan menggunakan fitur command constraint atau dengan langsung seperti ini ya. Saya pakai control face to face. Dia akan menunjukkan constraint yang possible untuk digunakan ya. Dan saya coba tempelkan antara face ini. Saya menekan kontrol di keyboard ya seperti ini. Lalu dipilih coincident. Nah, dia sudah apply. Oke, di sini arahnya ya agak kebalik ya yang ini ya, nggak apa-apa. Tinggal kita berarti di sini tinggal dibalik ya ke dalam arahnya. Dia sama. Oke, oke. Sudah seperti ini. Tinggal kita lanjutkan ke yang bagian bawah ya. Bagian bawah atau tutup bawah. Ini belum fix ya, masih bisa kita putar-putar. Kalau mau di fix juga bisa. Ini caranya mungkin kita sejajarkan deh ya. Sejajarkan dengan ini atau pakai command constraint lah. Ini ke sini pakai yang paralel. Jadi udah fix gitu. Nggak bisa di uh, geser-geser lagi. Oke, kita tambahkan untuk penutup bawahnya sekarang. Oke, untuk penutup bawah kita create new part dulu ya. Di sini part 03 penutup bawah. Oke, nah di sini ya saya coba ambil referensi ukurannya ya. Sebentar. Oke, untuk penutup bawah karena kita menggunakan lagi-lagi bottom up ya. Bottom up jadi bebas kita mau pilih frame yang mana atau datum yang mana. Jadi di sini saya pilih ngajak saja yang Z ya atau ZY untuk memulai menggambar si sketch-nya. Oke, untuk sketch-nya untuk penutup bawah lebih simpel ya. Saya perlu entity seperti ini aja. Jadi ini kembali lagi saya menggunakan satu komen yaitu draw ya. Coba ulangi. Draw ya di sini satu karena saya menggunakan mau ganti ke art, saya klik di sini jadi art. Lalu saya mau ganti lagi ke line, jadi saya klik lagi di sini jadi ke line. Dan kita bisa langsung memastikan dia tangent atau enggak ya dengan memperhatikan step point si constraint-nya kayak gini. Oke, sisanya tinggal ditambahkan dimensi. Sama mungkin diameternya 1550. Ini ketebalan atau ketinggian dia cukup 10 saja. Nah, ini diameternya atau radiusnya dia langsung pakai 100. Nah, sudutnya 30 dan jarak untuk pipanya ke sini ya dia 60 untuk lubangnya. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita revolve dengan cara yang sama. Lalu tinggal kita kasih juga offset atau tekan tebalan ini ke dalam sebesar 6 mili. Oke. Kalau kita lihat dari gambar referensi dia ada sedikit pipa nonjol ke bawah yang kita bisa tambahkan tentunya. Saya coba lihat dulu, oh dia tambah 30 ya ke bawah. Oke, saya coba tambahkan saja di sini. Saya sketch lagi. Nah, ini kita bisa buka ya. Jadi sketch kayak gini, lalu saya coba ambil reference deh. Reference-nya pakai yang intersection.
Nah, ngambil ini. Jadi saya dapat si titiknya ya, segitiga ini, titik referensi yang kita ambil dari geometri di belakangnya atau yang berpotongan. Nah, di sini kita bisa hide dulu yang tidak diperlukan ya, kayak gini atau si sectionnya kita matikan juga. Ini simple saja sih, saya mau gambar scroll ke bawah garis dengan ukuran 30 mili. Oke, saya cek dulu ya, 30 mili kita revolve lagi dengan ketebalan yang sama. Revolve. Nah, ini revolve-nya, offsetnya, thicken-nya keluar ya, yang ini ya. Nah, oke, ini bisa eh, additionally ya, kita bisa tambahkan atau kita bisa gabungkan pakai N. Jadi satu body saja, bisa juga untuk simplifikasi. Oke, kita save. Ini biar biar cepat saya set dari saja ya sini. Oke, oke. Tinggal kita tambahkan ke main assembly-nya. Nanti di sini pakai cara yang sama, penutup bawah, saya coba tambahkan. Oke, lalu kita coba pasangkan ya dengan cara yang sama. Ini konsentrik. Lalu di sini koinsidennya. Atas koinsiden. Oke, ini kita bisa save dulu. Oke, setelah kita membuat tiga part ini, kita coba lanjutkan untuk pembuatan struktur kaki di bawah. Nah, struktur kaki di bawah kita akan buat dengan menggunakan structure design. Lalu dalam structure design dengan konsep top down ya. Nah, di sini kita coba buat terlebih dahulu ya untuk insert. Nah, di sini sorry, new to insert. Kita coba new to insert, tapi kita coba masukkan formatnya assembly ya. Assembly standar. Oke. Nah, baru di sini kita coba buat structure design. Oh, sorry. Kita kasih nama aja sekalian ya. New to insert. eh, struktur kaki atau misalkan mau 4 kaki, struktur kaki. Ya, kita bisa fix komponen atau default frame sama saja. Nah, dari sini kita coba create sketch-nya ya untuk sebagai dasar pembuatannya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nanti akan saya contohkan dengan dimensi yang sama. Oke. Ah, untuk langkah pertama, nah di sini kita coba bikin reference plan dulu, offset plan dari atas. Datum plan kita bisa hide dulu. Datum plan di sini eh, ke bawah ya, minus misalkan 950. Lalu dari sini kita coba sketch. Oke, kita bisa munculkan lagi. Saya sketch dulu, maaf. Sketch di sini. Oke. Nah, untuk ukurannya, coba saya lihat terlebih dahulu ya. Di sini 1540. Oke, kita bisa hide saja, nggak apa-apa. Ini 1540 ya. Oke, pakainya diameter. Lalu kita pakai mode yang reference.
reference. Nah, dari sini kita coba gambar segitiga ya. Oke, seperti itu. Tinggal dikasih dimensi segitiga 1155. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat untuk sisi segitiganya ya, atau penguatnya. Tinggal kita buat untuk sketch untuk part tiangnya. Oke, untuk yang part tiangnya yang kita coba sketch di bagian sini. Nanti kita akan mengambil titik perpotongan di sini. Oke, kita sketch di sini. Lalu kita ambil perpotongannya, bisa pakai ini saja, intersection. Lalu tinggal digambar saja line-nya seperti ini. Nah, di sini kita coba tambahkan dimensi. Oke, ini saya pakai dimensi referensi sebelumnya saja ya, biar tidak terlalu jauh bedanya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke, untuk structure sketch-nya sudah selesai. Tinggal kita buat untuk structure desainnya ya. Oke, di sini kita coba apply langsung memakai structure ya. Di sini menggunakan structural member. Oke, contoh kita akan coba menggunakan standar misalkan dari JIS. Oke, ukurannya 101,6 kali ini aja ya 114 kali terserah ya kali sebentar, mungkin ini deh ya. Oke, nah sisanya oke. Yang horizontalnya kita pakai yang lebih kecil, mungkin ini. Oke, oke. Nah sisanya tinggal kita rotate saja atau mirror pattern ya maksudnya. Mungkin tinggal kita pattern dua ini. Oke, eh circular 3 direction. Oke, sebentar ya. Oke, ini spacing and number and range. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sisanya nanti tinggal kita potong ya. Sebelah sini tinggal dipotong dengan menggunakan face trim. Oke, cukup potong satu saja, sisanya nanti menyesuaikan. Oke, bukan face trim ya, tapi led terus structure-nya ini. Oke. Nah, karena kita mengcopy ya structure yang lain dengan menggunakan pattern, sehingga di sini dua structure ini mengikuti bentuknya. Jadi nggak perlu kita proses lagi. Oke, tambahan kita bisa tambahkan structural element untuk di eh, kaki bagian bawah di sini ya. Ini tinggal kita pakai offset distance. Tebalannya misalkan 12. Oke, offsetnya ini coba kita tambahkan sedikit offsetnya mungkin 20. Oke, ya.
Nah, ini tinggal dipilih dengan tinggal tambahkan structural elemen di bawah ini untuk ngikut pattern sebelumnya. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke sini. Oke, sudah. Nah, untuk assembly-nya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal diupdate saja. Oke, sisanya tinggal pembuatan bantalan ya, bantalan surface yang ada di sini. Nah, untuk bantalan surface yang ada di sini, kita memerlukan surface asal dari penutup bawah yang ada di sini. Oke, caranya seperti apa? Kita bisa tambahkan komponen bantalan tersebut ya di bawah subassembly structure kaki. Oke, caranya kita aktifkan dulu ininya. Lalu kita bisa lihat ya secara keseluruhan. Lalu kita ambil referensi ya dari data exchange di sini. Referensi kita ambil surface associated copy. Satu, dua, tiga. Oke, nah sisanya tinggal kita hide lagi. Jadi kita punya struktur pemotongan ya, pemotongannya seperti ini. Oke, oke. Bagian sini kita masih perlu modifikasi sedikit yaitu untuk penambahan extensionnya ya. Shape-nya ini kita coba tambahkan. Nanti gampang kita potong. Tuh. Oke. Oh, oke. Ini kita ada kesalahan ya, nggak apa-apa. Kita coba ulangi. Harusnya referensinya bukan di sini. Jadi harusnya kita create dulu new to insert ya, new to insert part. Misalkan di sini modenya part standar 05 misalkan bantalan. Oke, yes. Jadi under si structure kaki ini ada bantalannya. Ini kita bisa tampilkan semua perlu. Oh, terutama yang penutup bawah ya. Oke, di sini kita ambil lagi dengan proses yang sama dari data exchange kita ambil reference surface satu 2 3. Oke, face atau surface associative copy. Oke, baru di sini kita coba lakukan additional prosesnya, termasuk dengan extension ya. Yang tadi extend surface, sorry, extend surface, extend shape ya maaf ya. Oke, 400. Oke, kita perlu gambar itu terus oke kita coba tambahkan ya. Kita tambahkan atau kita potong nih. Harusnya kita potong karena di sini kita perlunya untuk eh, mengambil mengambil sebagian kecil dari bentukan surface ini untuk bantalan. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita potong ya dengan menggunakan sketch yang ada di tengah atau sketch yang bisa kita bikin di tengah. Nah, untuk ukurannya saya coba lihat terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa sketch, mulai sketch di sini. Oke, kita coba lihat untuk part bantalan. Oke, ini 160. Oke, kita bikin saja rectangle biasa.
Dia tidak di tengah ya. Apa? Ini saya bikin simetrik, lebarnya 170, ini ke atas 160, ke bawahnya 140. 140. Oke. Nah, dari sini tinggal kita potong. Cara potongnya itu kita bisa potong dengan menggunakan dari fitur freeform. Di sini ada trim with curves. Kita trim with curves. Face-nya semua. Ini kita pilih. Curves-nya ini eh, arahnya directed ke sini ya. Lalu di sini kita bisa buang atau kita bisa pertahankan ya, face to keep atau kita buang face to remove. Karena di sini bagian besar yang mudah dipilih adalah untuk yang dibuang, kita pilih face to remove, pilih bagian yang ingin dibuang, misalkan di sini. Jadi sisanya seperti ini. Oke, nah dari sini tinggal kita tekan ya. Untuk tekannya mungkin 5 mili saja. Oke, 5, seperti itu. Sehingga kita dapatkan, oke, bantalan seperti ini ya. Nah, bantalannya kita bisa pattern juga nanti. Cuman sebelum itu kita coba potong dulu ya, potong dulu si strukturnya. Caranya sama, dari structure ini kita coba buka partnya ya. Ini bisa harusnya eh, cara yang terbaiknya ya. Kita buka langsung part ini, lalu kita ambil surface seperti tadi, lalu kita potong itu. Nah, di sini kita ambil data exchange, reference surface 1, 2, 3. Oke, lalu tinggal kita lakukan trimming ya dengan menggunakan eh, shape. Oke, sorry, ini trimming ya, trimming toolsnya kita bisa delete, jadi dia terhapus. Oke, kita kembali lagi ke struktur kaki. Nah, dia udah kepotong ya. Tinggal ini kita coba pattern juga. Pattern, structure ya, pattern atau assembly juga bisa karena kita mau melakukan pattern komponen. Oke, ya seperti ini. Oke, langkahnya kira-kira seperti itu ya untuk pembuatan eh, mixing tank ya dengan kombinasi antara sheet metal, solid modeling biasa dan juga structure design. Untuk proses pemotongannya, ya kadang kita bisa melakukan langsung di structure design untuk proses pemotongan simpel seperti ini. Lalu kalau misalkan proses pemotongan yang cukup rumit, kadang kita perlu melakukan pengambilan referensi pemotongan ya untuk si strukturnya atau untuk beberapa part yang lain yang perlu kita potong. Oke, prinsipnya sama saja. Oke, jadi kalau misalkan ini kita coba tes ya, blank. Ini kita coba tinggikan gitu harusnya tidak masalah. Hmm, Oke, kita balik lagi ke sini, kita update, dia ngikutin.
Nah, kalau misalkan mau sekaligus auto update ya, kebetulan ini masih default yang punya saya, kita bisa lakukan enable regeneration automatically, apply, oke. Jadi kalau misalkan kita ganti dimensi di sini, ya, untuk dimensinya, ya ganti saja langsung 1000 lagi. Nah, ini ya, saya ganti 1000 lagi. Tinggal balik lagi ke sini dia otomatis auto update. Oke, itu saja untuk prosesnya. Kurang lebih eh, seperti itu ya. Terakhir mungkin kita coba tambahkan appearance. Jadi appearance semenjak di 2025 ke atas, versi 2025 ke atas, kita bisa langsung drag and drop material dari Right Manager yang ada di sini. Contoh, di sini kita coba pakai eh, appearance untuk steel ya. Steel yang polish, kita tinggal apply nih. Tinggal apply ke mana? Mau ke face, solid body, atau part, atau ke assembly, atau ke komponen. Nah, ini misalkan saya apply ke part saja ya. Oke, mungkin ke assembly, oke, ke part saja ya. Part, jadi kalau ke part dia ngikut semua. Oke, terakhir untuk ini. Oke, untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih.